Buat teman-teman yang pengen program bahan bonsai berukuran besar, ini bisa kita menggunakan bonggol jenis lain. Seperti ini dulu pakai bonggol ipre. Bonggolnya ipre, Pak. Bonggol ipre disambung dengan elegan yang masih sebesar jempol. Jempol itu ya? Ya, setelah tumbuh besar, itu kita pangkas di pas sambungannya. Sambungannya ya? Ya, nah, jadi terbentuklah bakalan elegan ya. Siapa kita? Kami Bonsai, kami PPBI. PPB Lombok, kompak, 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 luar biasa. Masih di tempatnya Pak Desaroyo, tapi kali ini kita bakal review bahan elegan yang memang proses yang cukup lama. Ini kita bersama Pak Asep Utama, atau di channel YouTube-nya di Utama Asep Bonsai Cutting ya. Nah, kebetulan beliau juga banyak pengalaman terkait masalah bagaimana program bonsai yang pas, teman-teman. Nah, ini adalah bahan elegan. Infonya dari Pak
Saroyo umurnya berapa ini Pak Asep? Kalau masalah umur ini sekitar kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya. Berarti lama sekali Pak Asep. Ya? Sekali. Jadi sejarahnya dulu ini buat teman-teman yang pengen program bahan bonsai berukuran besar, ini bisa kita menggunakan bonggol jenis lain. Seperti ini dulu pakai bonggol ipre. Oh, bonggolnya ipre Pak ya? Bonggol ipre disambung dengan elegan yang masih sebesar jempol. Jempol itu ya? Ya, setelah tumbuh besar, itu kita pangkas di pas sambungannya. Sambungannya ya? Ya, nah, jadi terbentuklah bakalan elegan ya. Nah ini kan katanya elegan itu Pak Asep membutuhkan waktu yang lama sekali nih. Mungkin ada trik nggak ya untuk bisa kita mendapatkan pohon elegan yang cepat lah dari pertumbuhannya Pak Asep? Kalau masalah percepatan pertumbuhan tanaman itu biasanya tergantung kita jaga kesehatan pohon. Kesehatan pohon ya. Terus difokuskan ke media dan pupuk yang bagus, Pupuk yang bagus ya. penyiraman yang rutin, dan pengontrolan hama. Pengontrolan hama. Sama saja, sama semua bahan sama. Semua bahan sama. Ya. Nah ini menurut Pak Asep sendiri sudah keproporsian pohon nih. Gimana menurut Pak Asep sendiri? Dari perakaran sendiri gimana Pak Asep? Kalau proporsi sudah masuk. Sudah masuk ya. Ya, ini tadi sudah dipangkas agar lebih terlihat. Nah, seperti ini komposisinya sudah bagus. Jadi diperlihatkan as-as seperti ini, as Ah ya, asabanya. Ya. Dan pengaturan ruangnya sudah diatur juga. Ya, sudah dimensinya sudah Ya, kelihatan Pak. Ya, sudah kelihatan. Nah ini untuk perencanaan mahkota juga kelihatan juga Pak Asep ya. Ya. Untuk tajuk-tajuk sendiri gimana Pak Asep? Sudah kira-kira sudah ada gambaran ya untuk? Ya, sudah tinggal kita menunggu pemadatan saja ini. Nah ini termasuk dengan gaya cutting ini sudah termasuk pengawatan dan cutting Pak Asep ya? Ya, Nah keutamaan cutting sendiri menurut Pak Asep gimana, kalau Pak Asep? untuk cutting biasanya kan kita waktu proses dasar itu iya. biasa untuk mendapatkan kematangan seperti ini untuk lengan ini Iya. sampai posisi percabangan inilah mulai kita Iya. arahkan nanti Iya. bawah. Jadi proses cuttingnya nanti untuk sekedar mendapatkan kematangan dari Iya. cabang gitu. Untuk lebih proporsi ya dari ibaratnya dari apa namanya pangkal yang besar kemudian Ya, mengerucut kecil, kecil ya. Dan selanjutnya ini bisa kita kawating untuk pengarahan. Pengarahan. Jadi ketika bahannya sudah matang dari perakaran, batang maupun percabangan dasar cabang, nah ini selanjutnya bisa kita arahkan dengan kawat. Dengan kawat ini ya. Dan ini juga termasuk sudah pengerjaan yang lama sekali juga Pak Ya, Asep ya. cukup lama ini karena kita pengelosan segala macam. Nah untuk bisa nutup apa namanya Luka. bekas cutting luka ini biasanya berapa lama Pak Asep idealnya untuk Kalau pohon ini kan termasuk pikes Ya. juga Pak ya? Kalau untuk masalah nutup ini sebenarnya tergantung kesuburan pohon. Kesuburan pohon itu Semakin ya subur pohonnya, semakin cepat nanti lukanya atau kambiumnya jalan. jalan ya. Tapi kan biasanya teman-teman Pak Asep pakai apa namanya disambung misalnya iprik gitu. Ya. Nah itu idealnya kadang-kadang sering menggunakan elegan gitu. Itu juga bagus Pak Asep ya dari Ya karena meskipun disambung elegan, nanti yang diambil juga pas ini yang Iya, pohon elegannya pohon ya. ideal. Kalau untuk ipreknya mungkin hanya kayak seperti ini kan diambil dasarnya saja. Dasarnya aja ya. Ya. Karena untuk perakaran sudah Iya. Ini juga infonya kan di dalam ini dulu ada iprik gitu ya. Ya, Tapi kayaknya udah nutup semua. Jadi sudah kesannya original elegan ya Pak. ya. Tapi sebenarnya semua jenis apa namanya pikes itu ketika dikolaborasikan masih bisa atau sambung kimeng masih oke enggak Pak Asep dari elegan sendiri? Masih bisa. Yang penting sama jenis. Sama jenis ya. Ya. Sama-sama ini. Nah, Kadang iprek sambung pucuk merah juga ini bagus. juga bagus ya. Ya, Bagus. Nah, ini mungkin
pengawatan yang tapi sudah sekian kali Pak Asep ya dari Ya, ini program awalnya memang dulu iya tidak menggunakan ini. tidak dengan program cutting gitu ya. Ya. Tapi sekarang sudah kelihatan memang sudah pondasinya sudah ada lah ya. Nah, ini tinggal Sudah pengembangannya. ditata ulang. Ya. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Ini koleksi miliknya Pak Disaroyo. Kebetulan kita juga dengan Pak Asep datang berkunjung dan melihat koleksi beliau yang luar biasa ini. Dan untuk Prakara sendiri, idealnya untuk programnya seperti apa sih Pak Asep? Untuk bisa ya. Nah, ini kan sudah masuk ini. Nggih. Dari masuk ya? Ya, sudah masuk. Karena ini sudah ada untuk percabangannya, ada untuk ke batang as, batang as batang ya. utama ya. Mungkin sekarang kan untuk bisa lebih sehat saja atau ada tambahan juga ini dengan menggunakan akar sulur jatuh ke media. Untuk media sendiri Pak Asep, nah ini kita nanya idealnya apa sih untuk pikes ini? Untuk media tanamnya? Tikus ini pasir dicampur sekam sama kotoran kambing. Kalau untuk kita ngeground itu bagus juga itu. Nah, untuk tambahan pupuk nanti banyak pilihan. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Kalau ini pasir Malang juga bagus. Bagus. Pasir Malang. Pasir Malang. Untuk lebih mempercepat rongga sirkulasi ya. Ya. Semakin bagus media, semakin cepat pertumbuhan bahan bonsai. Kalau pupuk ya apa namanya, ada yang Dekastar atau seluruh ini juga bagus juga Pak ya. Bagus. Semua jenis kayak SR apa. SR juga ya. Nah, ini luar biasa sekali bincang-bincang kita Pak Asep, dan ke depan ini juga dari harga mungkin fantastik juga ini dengan standarnya ini. Kalau kita lihat teman-teman di Bali atau di Jawa ini sudah nilainya sudah luar biasa Pak Asep. Cukup tinggi lah. Sungguh tinggi. Dengan tahapan seperti ini cukup lumayan mahal. Lumayan dengan kelas apa namanya, elegan yang memang langka ya. Langka. Nah, ini teman-teman mungkin yang mau berbudidaya elegan juga, mudah nggak untuk bisa dicangkok atau di stek jenis elegan ini Pak Asep? Mudah sekali, bisa di stek, dicangkok bisa. Oh begitu. Rata-rata jenis Ficus sama saja sebenarnya. Sama saja ya. Sama saja. Tapi sering kita ada informasi dari teman, kadang-kadang suka kalau di stek itu sering kering. Tergantung gitu. Teknis ya. Teknis ya, cara menanam perawatan. Begitu. Dan menarik sekali teman-teman. Dan untuk perawatan hama sendiri bagaimana Pak Asep untuk jenis elegan? Kalau jenis elegan, jenis Ficus ya, terutama ini untuk hamanya ya 1 bulan itu 2 kali penyemprotan. Ya, yang idealnya untuk hama-hama jenis insek. Ya. Karena jenis ini juga sering diserang ya, hama kayak kimeng juga ada ya, jenis putih, iya, terus ulat gulung. Ulat gulung, nah itu permasalahan yang sangat riskan sekali di jenis Ficus ini. Kemudian ada ulat ini ya, kayak yang di Loa juga. Ya. Nah, ini bisa menggunakan insektisida. Insektisida. Bisa, ya, banyak macam insektisida. Ini bisa untuk mengantisipasi kuman. Iya, mungkin itu teman-teman triknya, karena jenis Ficus juga paling sangat digemari oleh hama ulat ya. Ya. Paling apa namanya, jadi inceran bagi hama teman-teman. Jadi harus waspada. Paling tidak 2 bulan 1 kali. 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali ya, treatment penyemprotan insektisida, dan jenisnya banyak kan insek. Ya. Mungkin itu Pak Asep, terima kasih Ya, diskusinya, berbaginya. Siap, lanjut. Teman-teman ingat ya, jangan lupa like dan subscribe channel utama Asep Bonsai Cutting. Oke, salam satu hobi. Salam bonsai kaki Rinjani dan Jahema.